Selamat berkumpul kembali di sesi Growth Space. Kali ini kita mau membahas tentang traveling. Meskipun di masa pandemi ini, ya traveling lagi susah, tapi nggak apa-apa. Ini topik yang menarik ya. Apalagi sekarang kayaknya pandemi mulai melandai, mulai banyak orang yang traveling juga. Dan di sini gue mau mengambil insight, mencuri ilmu dari orang-orang yang suka traveling gitu. Di sini juga gue sudah mengundang ada Stephen, Yunike, Arif, dan nanti akan ada beberapa pembicara lagi yang mau join. Dan buat teman-teman yang misalnya ada insight yang mau di-share juga, oh ini ketika saya jadi traveler gitu, ini yang saya dapatkan atau hidup saya berubah jadi seperti ini. Silakan, feel free to share. Angkat tangan aja di atas itu ada yang apa? Logo tangan itu silakan dipencet. Nanti kita akan undang jadi speaker. Dan di sini juga gue sudah kedatangan beberapa pembicara. Langsung kita sapa aja satu-satu. Halo, halo Steven. Hai semua. Halo Steven, bisa diceritain sedikit nggak perkenalan diri kamu ke teman-teman yang ada di sini? Silakan. Iya, boleh banget. Hai teman-teman semua, salam kenal. Nama aku Steven Wijaya. Jadi aku base-nya sekarang di Lombok. Aku lahir besarnya di Pulau Sumatera di Jambi. Terus aku kuliahnya waktu itu di Jakarta di Bina Nusantara. Jadi waktu itu jurusan aku tuh marketing communication. Marketing communication dibagi jadi 3, ada public relation, digital journalism, sama broadcasting. Jadi pada saat itu aku ambil yang public relation pada saat itu. Jadi aku kuliah di Jakarta 4 tahun. Setelah itu aku lulus. Dan waktu itu tuh aku memang pas aku kuliah itu aku memang udah suka banget traveling kan. Jadi aku Ya, pas kuliah tuh kayak sering banget sama temen kayak backpacker. Waktu itu aku juga sempat backpacker dari Jakarta, jadi jalan darat gitu dari oke. Jakarta sampai ke Labuan Bajo. Waktu itu Labuan Bajo masih belum terkenal sampai kayak sekarang gitu loh. Ya, Terus aku juga suka banget kayak naik gunung pada saat itu. Terus pas aku lulus itu aku memang nggak mau kerja di Jakarta karena kan ya tahu ya di Jakarta competitionnya banyak. Terus maksudnya mau cari alam juga susah. Terus stres juga, tingkat stresnya. Terus akhirnya aku memutuskan untuk cari kerja di Bali kalau nggak di Lombok. Nah waktu itu aku udah dapat kerja di ini sih di Bali di hospitality. Tapi waktu itu aku masih bingung, Bali kan maksudnya untuk living costnya di sana juga lumayan ya. Terus akhirnya aku coba research di LinkedIn, di Jobstreet juga. Akhirnya aku ketemulah sama salah satu perusahaan. Jadi dia kayak Australian Property Company. Dia kayak ngejual properti sih. Dia ngejual properti di Pulau Lombok. Dan waktu itu aku apply as assistant assistant sales and marketing manager. Jadi kayak tugas aku tuh ngejual villa sama marketing lah, pokoknya digital marketing. right. Nah waktu itu aku belum ada pengalaman sama sekali kan, jadi aku juga bingung pas dikasih gelar itu sebagai asisten sales, sedangkan aku belum ada pengalaman. Jadi aku waktu itu ngomong sama manajer aku juga, aku bilang pantas gak sih aku, maksudnya kayak di bagian asisten sales, sedangkan aku belum ada pengalaman sebagai asisten sales gitu loh. Tapi manajer aku kebetulan dia ini kan orang expat dari Aussie langsung. Terus dia bilang nggak apa-apa, dia bilang learning by doing. Nah waktu itu aku juga belum sempat wisuda waktu itu di Jakarta, jadi aku langsung ke Lombok. Pas aku sampai ke tempat kerja aku itu memang dia kan memang view-nya langsung ini ya, langsung kayak pantai Selong Belanak buat temen-temen yang udah pernah ke Lombok mungkin. Nah jadi pas aku sampai sana tuh aku langsung kayak amazed banget lah, takjub banget, kayak view sana tuh bagus banget gitu loh. Terus akhirnya aku di sana kerja 2 bulan, 2 bulanan. Terus bos aku bilang mau lanjut gak, soalnya dia nanya aku kan, maksudnya aku dari Jakarta terus ke Pulau Lombok, terus tempat kerja aku tuh remote banget, bener-bener kayak nggak ada orang gitu loh, kayak di atas bukit gitu. Terus karena aku suka banget kan traveling, terus ketemu sama orang-orang baru, terus di Lombok juga mereka kan bahasa daerahnya mereka ngomong Sasak Ya, ya, jadi kayak bener-bener beda banget sama Indonesia, bener-bener kayak 100% beda banget. Kalau kayak bahasa Jawa, bahasa Sunda itu kan kita ya. masih bisa ngerti ya, ada beberapa kata yang kayak mirip sama kata Indonesia. Tapi kalau yang bahasa Sasak ini kayak bener-bener completely different gitu loh, jadi kayak bener-bener belajar banyak. Terus juga kayak belajar dari sumber daya manusia di sini juga kayak beda banget sama yang di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Sulawesi. Dan jadinya kamu Terus sekarang base-nya di Lombok ya, jadi ya aku dan sekarang base-nya di kerjanya di situ Lombok juga bener. ya. Aku kerjain di sini bener Jo.
Tapi dari Ya. situ pun sekarang masih traveling sana sini atau kamu lebih ke explore di Lomboknya? Aku sebelum pandemi, aku sempat ke Cina waktu itu. Jadi Mhm. aku sekolah lagi waktu itu di Cina. Aku ambil untuk language bisnisnya. Itu aku di Cina hampir 2 tahunan. Terus aku di Cina juga waktu itu benar-benar ini sih backpack sampai ke Inner Mongolia juga. Terus aku ke perbatasan antara Rusia sama Cina. Terus perbatasan antara Vietnam sama Cina juga. Itu benar-benar ini juga sih, maksudnya kayak diverse banget. Dan waktu itu aku bahasa Cina aku juga belum gitu bagus ya, jadi Ya, kayak itu benar-benar challenge banget lah kayak komunikasi sama mereka. Dan juga kebetulan kan karena aku Indonesian born Chinese, jadi kayak ya. aku kelihatan kalau dari appearance aku tuh memang kelihatan seperti orang-orang Cina pada Ya. umumnya. Cuman Dan diajak ngomong pas Chinese aku juga ya, gitu. iya bener, tapi pas aku sampai ke sana tuh bener-bener aku nggak bisa ngomong gitu loh, Jo. Jadi kayak orang-orang tuh kayak pas mereka dengar aku ngomong, mereka sampai kayak bingung, kok ini orang Ah, mukanya kayak ya. gini tapi dia nggak bisa ngomong gitu loh. Betul, betul, betul. Ya, jadi kayak itu aku dapat insight banyak juga sih pas aku di sana. Nah, pas pandemi itu embassy kita di Indonesia, embassy Indonesia di sana tuh kayak pada nyuruh kita pulang. Waktu itu kan di Wuhan itu kan lagi parah banget ya. Oke. Terus Oh, berarti akhirnya kamu kita pas di sana ya, pas. pas Oke. pertama kali pandemi itu aku masih di Cina, benar. Hmm. Dan itu kayak parah banget lah. Pokoknya mereka di sana juga pas pertama-tama tuh kayak di Indonesia waktu itu belum kena kan. Aku juga waktu itu mau pulang juga nggak bisa, harus karantina dulu lah, harus apalah waktu itu. Terus Right. akhirnya pulang sekarang. Terus aku kerja sama perusahaan yang dulu dulu aku kerja lagi. Jadi aku sempat kerja di perusahaan itu 2 tahun. Ya. Habis itu aku apa namanya ke Cina belajar lagi 2 tahun. Habis itu aku balik sekarang Oke, gitu. oke. Menarik banget, Steven. Nanti Mm, kita mm, mm, lanjutin ya. mm. Jadi Boleh 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 tadi boleh, iya. dari cerita Steven yang dari apa traveling, kemudian akhirnya jadi malah menetap di Lombok dan bekerja di situ, kemudian pas ngambil sekolah di China juga kayaknya traveling juga pasti ya, keluyuran di situ ya. Dan ini juga kita akan mendengar banyak lagi cerita dari Yunike dan juga Arif yang kayaknya gaya travelingnya kurang lebih sama, backpack gitu ya. Gue ke Keke dulu. Halo Kak, Halo, halo, malam. apa kabar Kak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Nah, jadi sedikit intro. Jadi buat teman-teman Keke ini tadinya juga di Jakarta, sekarang dia tadinya traveling sana sini, terus kemudian sekarang nyangkut di Bali udah 1 tahun ya, atau 2 tahun ya di Mau Bali. 2 tahun. Mau 2 tahun. Nah, Iya. boleh ceritain dikit dong Kak dari awal pertama kali kamu mulai traveling sampai akhirnya bisa nyangkut di Oke. Bali ini gimana sih? Singkat aja sih, sebetulnya mulai traveling itu baru mulai banget tuh 2018. Terus ya banyaklah kejadian. Terus gue nih korban nyangkut karena corona di Bali. Ya, Hmm. jadi lagi jalan-jalan di Bali. Terus habis itu lagi jalan-jalan pas mau balik kantor bilang, "Wait guys, kita kayaknya harus WFH nih untuk seminggu ke depan." Tedeng 2 tahun kemudian gue stay di sini deh. Oke. Ya, mungkin itu yang teman-teman yang WFH, teman-teman yang masih WFH sampai sekarang rasakan ya. Mungkin walaupun sekarang Jakarta udah banyak WFO, tapi kantor gue sih belum sih. Dan semoga jangan, please. Gue udah seneng di sini istilahnya. Terus ya selama dari situ ya jadinya lebih explore Bali. Banyak-banyak ceritanya juga, explore mulai dari ketinggian sampai kedalaman laut. Terus ya selama beberapa tahun ini, ya selama 2 tahun terakhir juga sebetulnya ya tipe yang bandel juga sih, walaupun corona tapi tetap kemana-mana. Jadi karena memang kakinya nggak bisa diem ya, Hmm. gatel gitu. Dan ya menyenangkan, banyak cerita, cuma ya mungkin nantilah diceritain. Tapi perkenalan dirinya seperti itu. Saya masih orang korporat, bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta, di bidang financial technology. Jalan-jalan so far masih Indonesia. Paling jauh ya Indonesia Timur itu baru Maluku Utara, kemarin sempat 1,5 bulan. Dan ya mungkin selanjutnya akan nggak tahu ya, menekuni dunia pariwisata aja mungkin, karena ya sepertinya lebih asik di sana gitu. Dan ya mungkin seperti judulnya ini, traveling mengubah hidup saya, jadi mungkin seterusnya mungkin mau di dunia traveling aja gitu sih kira-kira. Ya, tapi kalau dari preferensi sendiri Kak, kan kamu kan di Bali ya. Apakah memang preferensinya lebih ke traveling ke nature gitu ya, atau kamu lebih ke kota atau gimana? Jujur nature ya udah pasti, karena di Bali itu semuanya dapat dengan cost yang bisa dibilang nggak tinggi. Dan ini mungkin jadi alasan juga ya teman-teman kenapa sih uh,
banyak banget yang ke Bali karena Bali itu menurut aku punya semuanya. Kalau kita mau yang leisure, yang lifestyle, yang party itu semua di daerah di Kabupaten Badung ya. Badung tuh Kuta Utara, Kuta Selatan. Tapi kalau yang suka alam kayak aku ada Bali Timur. Bali Timur tuh yang pantainya lebih banyak yang biru. Tempat-tempat diving itu di Bali Timur atau nyebrang ke Nusa Penida. Nusa Penida ya. Terus daerah Tabanan yang banyak sawah. Kemarin juga kan waktu pandemik itu teman-teman yang suka naik sepeda mungkin sempat riding di Jatiluwih. Aku lihat ada beberapa teman-teman di Jakarta riding di sana. Atau kalau yang memang suka suka yang tempat yang dingin apa segala macam ada Kintamani. Atau kalau mau sedikit ke utara walaupun 3,5 jam ke sana ada banyak spot-spot laut yang agak underrated, misalnya kayak di Pemutaran. Mungkin ada yang baru tahu juga. Mungkin orang taunya kalau udah agak di utara, nyebrang dikit dari Banyuwangi ada Menjangan, tapi ada Pemutaran. Kalau aku sendiri preferensinya memang lebih ke alam karena mungkin udah usia juga, udah umur juga, terus memang tipikalnya nggak terlalu suka nongkrong kafe sih atau segala macam. Jadi lebih ke alam. Ya, dan explorable banget ya kayaknya kamu ya. Jadi tahu bahwa Bali nggak cuma Kuta, Seminyak, Canggu gitu ya. Iya, walaupun itu kembali lagi ke orangnya kan. Iya, Kalau iya. kita bilang, wah Bali got everything. Tapi kan nggak semua orang masalahnya senang dengan perjalanan jauh. Ada yang kalau bawa keluarga mungkin cocoknya yang hanya 1,5 jam perjalanan. Tapi ya mungkin itu aku sukanya alam di Bali bisa dapat semuanya sekaligus gitu. Nice, oke. Thank you Kak for sharing. Gue mau ke Arif dulu. Halo Arif. Hai John, apa kabar? Nah, Arif ini dia salah satu traveler, backpacker malah ya. Sampai blognya namanya Backpack Story, ya bukan? Iya, kurang lebih gitu. Sebenarnya bukan literally backpacker kalau sekarang, cuman Iya, betul. blognya dinamain Backpack Story karena dulu suka jalan-jalan bawa ransel, tapi bukan berarti selalu ngegeladang kayak istilah backpacker yang dikenal sih sebenarnya. Oke, kalau gitu pertanyaan, kenapa dulu lo lebih preferensinya traveling backpack? Pertama karena murah gitu kan, dan kedua dulu gue masih kuat gendong-gendong backpack ya kayak belasan kilo up to 20 kilo lah buat traveling backpacking selama 10 hari mungkin. Sekarang mungkin karena udah ya sama kayak kekelah udah berumur dan mulai aduh enaknya yang nyaman deh kayaknya gitu sih. Jadi backpack story memang gue selalu jalan bawa backpack sih walaupun sekarang kecil lah ya mungkin buat day pack doang tapi koper sekarang tetap dibawa sih gitu. Berarti udah ada pergeseran nih ya dari dulu yang prefer backpack, sekarang lebih ke apa sih? Koper pack? Cover pack ya lebih ke gitu lebih leisure lah ya lebih Leisure ya? Oke. lebih santai gitu. Nah, ketika lo kan berkeluarga nih sekarang Rif ya. Jadi mungkin ketika backpack story dulu, itu tahun berapa ya? 2010? 2010 itu traveling pertama John sebenarnya traveling pertama yang membuat gue sampai di titik inilah. Kalau ngeblog backpack story itu lahirnya Maret 2012 jadi udah hampir 10 tahun ngeblog gitu. Dan lo juga masih menjalani kehidupan sebagai ASN juga ya? Kurang lebih begitu. Right. Udah tahun ke-14. Tahun ke-14. Nah, itu ada masalah nggak dengan misalnya bekerja sebagai ASN terus kayak backpack, pergi backpack, apalagi lo kan kayak kalau traveling itu suka lama ya? Bisa seminggu 2 minggu kali ya? Iya. Sebenarnya nggak lama banget kalau dibandingin orang-orang yang traveling ke Eropa bisa 2 minggu gitu kan. Gue pernah ke Paris 5 hari gitu atau ke Rusia 5 hari juga pernah. Jadi kayak pernah ke Taiwan cuman weekend doang juga pernah. Jadi karena memang nggak ada cutinya jadi orang lihat wah lu jalan-jalan terus padahal pekerjaan lu begini begitu. Itu sebenarnya nggak literally true gitu kayak emang gue jalan-jalan ya ngepasin jadwal weekend aja seringnya ya atau mungkin hari kejepit dan lain-lain. Hari kejepit ya, jadi harus lihat kalender mulu ya perjalanan. Betul. Right. Dan terus buat kira-kira Ref, awal dulu dari dulu lo mulai traveling itu pertama kali itu kenapa Ref? Sebenarnya pertama kali gara-garanya mungkin iseng, mungkin coba-coba karena ada teman dekat yang jalan-jalan saat itu dan sebagai orang Indonesia pada umumnya biasa kalau ada orang yang jalan-jalan pasti tanya kemana gitu kan pertama, yang kedua pasti kok nggak ngajak gua sih gitu kan biasanya nih ya teman-teman suka gitu kan terus ya udah dia bilang ya udah ikut aja dan itu waktu itu ke Singapura sebenarnya Singapura wah kayaknya seru juga ya udah 3 tahun ngantor tapi kayak cuman kantor kosan tiap hari jenuh kan dan nggak lihat hal-hal baru
Akhirnya ya udah bikin paspor pakai calo karena memang perginya kayak 2-3 minggu lagi, pakai calo sehari jadi saat itu. Terus udah jalan-jalan tahun 2010 awal, 2010 awal, terus kayak mikir, wah ternyata menyenangkan ya, walaupun cuma ke Singapura John, kayak tapi kita melihat hal-hal baru selain kubikel gitu kan, terus kita mendengar bahasa-bahasa ya, walaupun masih ada Melayu-Melayu, Singlish dan sekitarnya, tapi kayak beda aja. Kayak di kantor mungkin banyak orang ngobrol bahasa Jawa, mungkin bahasa Indonesia, tapi ketika kita bangun di suatu tempat asing dengan orang-orang yang tidak berbicara bahasa kita, itu challenging gitu rasanya, kayak kita wah kita di mana ya, kayak ini hal yang baru, dan itu kayak apa ya, kayak refresh aja gitu. Nice, nice. Dan kemudian kalau dari lo dulu kan kayak bisa diceritain nggak sih tentang blog lo, kan blog lo juga si Backpack Story ini lo nulis secara konsisten ya, dan itu juga sempat menang Ya, award kalau nggak salah ya. ya kebetulan udah menang beberapa award sih. Tuh, jadi kalau blog sebenarnya karena gue dulu kan main sosmed, mungkin ya bareng lah sama Joni tahun 2009 kali ya, main Twitter, kenalan sama Joni dan kawan-kawan anjing gombal zaman 2010-an kali ya Jon ya. Terus habis 2010. itu mulai nulis ngeblog sebenarnya ke Tumblr dulu gitu kan. Dan beriringan mulai belajar nulis dari teman-teman di Twitter, terus sempat bikin buku kompilasi juga bareng-bareng sama teman-teman Twitter juga, dan itu beriringan nih sama gue mulai jalan-jalan. Terus jalan-jalan udah 2 tahunan, nulis udah 3 tahunan, sampai akhirnya kepikiran kenapa kok nggak di-combine aja dua hal yang gue suka gitu, antara jalan-jalan dan menulis, sampai akhirnya komit buat bikin blog Backpack Story ini dari awal 2012, Maret 2012. Ya udah akhirnya gue komit supaya paling nggak ada satu tulisan baru setiap bulannya, walaupun sekarang agak terseok-seok nih nulis kan karena udah kesibukan, tapi insya Allah akan ada terus di tulisan gitu. Jadi memang udah di komit dari awal sih. Oke, nice. Oke, thank you Rif. Siap, sama-sama. Gue akan ke lo lagi. Sekarang gue mau menyapa Ibnu. Lo perlu gue sapa nggak, Nu? Enggak lah ya, lo nge-host lah sama gue, Nu. Oke. Yaudah. Sekarang kita lanjut ke Adel dulu. Lanjut ke Adel dulu. Halo Adel. Halo, Salam kenal. hai. Boleh kenalin diri kamu ke teman-teman di sini juga nggak? Halo, yes, thank you, Jonathan ya. Ya. You're the speaker today. Aku Adele, aslinya dari Batu, Jawa Timur. Sekarang Dan gimana Adel? currently aku remote working karena corona juga stuck di Jawa Timur untuk sementara karena beberapa hal. And I've been nggak traveling sebenarnya ya. Aku lebih kayak mengejar untuk gimana caranya aku traveling but I earn instead of spending. Jadi aku lebih ke kerja yang berpindah-pindah negara kayak gitu sih. Jadi mengawali dari tahun 2014, pertama ke Singapura, lalu di Dubai beberapa tahun, ke Abu Dhabi, lalu Turki, Netherlands, Luxembourg, Indonesia, and then Netherlands. Oke, jadi sekarang di Netherlands. Sekarang lagi di Indonesia. I think in 3 months bakalan balik ke Netherlands. Oke. Di Netherlands sendiri, apakah kamu ada pekerjaan di situ atau ada keluarga atau gimana? Karena aku remote working, so I can work from anywhere. Jadi that's the thing about traveling ya. Kayak your home doesn't feel like home anymore because you have the second home. Jadi dari beberapa negara yang udah aku kunjungi dan aku bekerja dan aku menetap, Netherlands itu yang paling like this is where I belong. Jadi akhirnya I do my remote working dari Netherlands. Oke. Itu kalimat menarik. Gue tanya dikit deh. Apa yang membuat kamu merasa you belong in Netherlands bukan like other countries? Ya, itu juga bisa menjawab pertanyaan di mana aku tuh kayak why I start traveling gitu ya. Karena ketika aku di Indonesia, I always feel like kayak aku tuh berbeda dari teman-teman aku, dan aku merasa kayak they see me as a rebel, padahal aku orangnya sangat straightforward, dan orang sini itu ada budaya sungkan. Jadi kalau mau ngomong apa-apa kayak they say yes when they want to say no. Ya kan, orang-orang sini, sedangkan aku iya enggak gitu. Kalau dikasih ya aku terima, kayak nggak ada kayak basa-basi kayak gitu. Jadi aku kayak selalu merasa kalau like the society try to kick me out. Waktu aku muda aku tuh merasa kalau kamu tuh nggak belong di sini. Akhirnya aku tuh di where I belong, dan itu mengapa aku start traveling. Dan ketika aku sudah ganti-ganti negara, kenapa aku merasa paling home itu Netherlands itu karena
orang-orang di sana itu straightforward. They say yes when they want to say yes, they say no when Ya. they want to say no gitu. Dan mereka orangnya sangat open sekali ya, they're really open to anything. Jadi dari hampir kayak tidak ada boundaries gitu di sana. Jadi kalau memang you are free to say whatever you feel gitu, and your perasaan kamu tuh valid gitu, divalidasi. Sedangkan di sini ketika aku di Indonesia, ini pengalaman pribadi sih ya, kalau di Indonesia aku merasa ketika aku merasa seperti ini, enggak, kalau kamu kayak gitu kamu akan dicap seperti ini, kayak gitu. So then you don't really have space to grow, kamu tidak terlalu punya ruang untuk bergerak karena semua itu dibatasi. Nah itu yang sekat-sekat itu yang tidak ada di Belanda, jadi aku merasa lebih diterima di sana, kayak gitu sih. Nice. Jadi secara culture-nya mungkin lebih cocok ya? Iya, Oke. betul. Nice. We'll get to that later. Sekarang gue mau nyapa Devon. Fon, mau sharing, Fon? Iya, gue mau Apa mau jadi admin, Fon? sharing Oh, aja. oke. Ya udah. Mau ceritain dikit dong, perkenalan dulu, Fon. Oh ya, gue Devon. Sekarang gue sebagai videographer sih sebetulnya. Jadi kalau misalkan dari tadi para pembicara di sini semua traveler gitu, gue sendiri sebetulnya nggak gitu suka traveling gitu. Gue lebih orang rumahan gitu, bahkan jarang keluar gitu. Mungkin gue mau sedikit sharing gitu. Ketika gue keluar rumah, ternyata gue dapet pengalaman yang banyak juga gitu loh. Tuh. Nah, dan gue mau sedikit cerita di traveling terakhir yang baru-baru ini gitu. Jadi kan kita outing kantor kan ke Bali gitu. Jadi di Bali itu jadi gue menemukan sesuatu yang gue suka dan gue tidak suka ternyata gitu loh. Gue jadi menemukan ternyata gue suka hal yang ini, ternyata gue nggak suka hal yang ini gitu loh. Nah jadi gue mau cerita dulu yang gue suka deh. Jadi kan kita di Bali itu ada beberapa activity lah, ya kayak misalnya parasailing lah, mau melihat sunset lah, sunrise gitu. Tapi yang jadi top nomor satu gue yang menurut gue paling suka itu adalah naik ATV gitu loh di Bali. Mungkin di pas kalau di Jakarta sekarang gitu agak sulit ya untuk menemukan trek-trek yang menyewakan ATV atau trek-trek. ATV ya, Gue nggak tahu. motor roda 4 gitu ya? Iya, motor roda 4 Off-road, gitu. oke. Mungkin gue nggak tahu apakah ada atau enggak gitu di daerah Jakarta, tapi di Bali mungkin salah satu wisatanya kan ATV ini gitu. Nah dari dulu sebetulnya gue pengen nyoba gitu loh. Ya sering lihat lah di nonton YouTube lah, atau googling gambar ATV kok kayaknya seru ya gitu, tapi nggak pernah kesampaian gitu loh untuk naik ATV ini. Nah jadi gue ketika mengendarain ATV ini gue kok berasa seru juga ya, walaupun kayaknya stangnya berat gitu, sampai gue lecet-lecet, tapi ketika gue main, ternyata gue bisa ya, gue bisa ngendarain ini ya, gue bisa ngelewatin rintangan-rintangannya, karena kan itu naik turun, lewatin kubangan segala macem gitu, dan bisa gue bilang kayak self confidence gue naik gitu loh. Gue bisa ini. Terus selama ini kayaknya gue cuman takut gitu loh, kayak gue limiting myself aja gitu. Gue ada keyakinan yang gue bilang gue nggak bisa gitu. Padahal setelah dicoba, gue bisa loh, bisa ngelewatin gitu, nggak jatuh, nggak kenapa-napa kok. Dan ternyata nggak seserem yang gue bayangkan juga gitu. Terus gue jadi ngerti apakah gue senang dengan activity seperti ini ya, yang lebih aktif gitu loh. Kita emang nggak sekedar cuman misalnya lihat sunset doang gitu, itu kan ya udah gitu aja. Tapi ini kan ada tantangannya juga, aktivitas ya, ada kegiatannya gitu. Dan ini sendiri, kalau dari lo sendiri, apakah ini kan tadi lo cerita gue orangnya rumahan, apakah ini termasuk lo pertama kali traveling atau gimana? Atau selama ini lo traveling tapi lo nggak melakukan activity yang menarik selama ini, kayak lebih ke yang tadi lihat-lihat sightseeing gitu, melihat pemandangan, gimana? Ya sejauh ini sih
gue traveling ya paling maksudnya liburan sama keluarga apa segala macem ya. Tapi karena kalau sama keluarga kan nggak ada activity yang lebih main begini lah ya. Misalnya bawa keluarga juga kayaknya kan lebih ke ikutin orang tua lah gitu ya. Ya. Jadi belum pernah nyoba benar-benar yang activity seperti ini. Dulu pernah ke Bali pun juga nggak nyobain parasailing karena takut gitu. Sekarang nyobain gitu. Oh ternyata seru juga gitu. Jadi itu sih yang pertama yang gue suka gitu ya. Nah, gue juga menemukan apa yang gue tidak suka ternyata gitu. Yaitu sea walker gitu. Kalau teman-teman googling sekarang cari sea laut walker jalan gitu, itu bakal kelihatan tuh kayak gimana bentukannya. Tapi mungkin kalau gue bisa mendeskripsikan sedikit gitu, jadi kita di jalan di dalam laut, di dasar laut lah, nggak sampai dasar banget ya, kira kurang lebih 5 meter, terus kita dikasih helm gitu yang isi oksigen, jadi kita masih bisa napas, terus lihat-lihat ikan gitu. Nah ternyata gue ini nggak gitu suka yang ya cuman lihat-lihat gitu doang, sekitar 15 atau setengah jam kali ya. Gue berasa lama banget di situ sih. Jadi lihat-lihat ikan aja gitu di koral, lihat-lihat koral segala macam. Tapi jalannya aja susah gitu loh. Dan gue merasa kayak ngapain ya gue begini ya gitu. Tapi kan sebenarnya ya bagus juga. Maksudnya kayak traveling pun kita kan terpapar hal yang baru dan di situ kita menentukan kita akan suka atau tidak kan. Iya, tapi betul. Kan itu in order for you to understand that you don't like sea walker gitu ya, nggak suka jalan di bawah air itu, ya kamu harus nyoba dulu baru tahu. Iya, betul. Jadi kalau misalnya emang teman-teman ini nggak menyarankan untuk nggak nyoba ya, tapi justru ketika nyoba jadi tahu kan gitu. Oh gue nggak suka ini ternyata gitu. Jadi buat experience, tapi ternyata oh gue nggak suka. Jadi kan kayak tadi ATV pun juga gue suka. Oh gue nyoba ATV gue suka, selama ini yang gue takutin gitu. Ternyata gue suka. Terus yang ini gue coba ternyata gue nggak suka gitu sih. Jadi boleh lah kalau untuk nyoba-nyoba gitu. Jadi biar lebih tahu diri sendiri gitu kali ya. Thank you for sharing, Fon. Sama. Itu memberikan perspektif baru ya, apalagi dari kamu sendiri yang mungkin bisa dibilang kayak first time traveler lah gitu. Thank you for sharing, dan gue akan mau ke Rani dulu. Halo Rani, ini dia Rani ini salah satu mantan host. Boleh gue bilang gak sih Ran? Boleh bilang aja. Boleh, ya? Halo semuanya. Halo semua, ini adalah Rani. Rani ini dulu dia jadi salah satu mantan host Jejak Petualang ya. Dari tahun berapa Ran? Betul, dari tahun diterima 2015 sampai 2018. Nah, betul, meskipun judulnya sebenarnya bekerja ya, tapi kan termasuk traveling ya, traveling sana sini keliling Indo juga ya. Betul. Sebelum kamu nge-host Jejak Petualang itu traveling juga nggak Ran? Enggak sih, sebelumnya gue news presenter di MNC TV, terus gue tuh anak mall banget ya, traveling gue sejauh naik kereta dari Bekasi Jakarta, udah. Tapi berarti pertama kali mulai traveling itu ketika Jejak Petualang? Benar, jadi pertama kali mulai traveling aktif tuh pas Jejak Petualang. Nah, itu apa yang membuat kamu memutuskan Jejak Petualang? Apalagi yang sebelumnya kayak, ya gue anak rumahan, anak mall misalnya ya, kemudian gak pernah traveling gitu. Terus kemudian kayak, oh gimana kalau gue ikut Jejak Petualang yang traveling sana sini? Itu keputusannya gimana tuh? Oke, jadi emang dari kecil tuh gue suka menjelajah anaknya, karena kan gue berisik ya, terus ngomong terus. Jadi emang sukanya tuh cita-cita pengen jadi presenter, terus pengen gitu menjelajah keliling Indonesia. Karena kayaknya hampir semua orang punya cita-cita yang sama nggak sih, kerja sambil traveling. Ya udah, terus gue berkarir pertama jadi penyiar radio dulu, terus habis itu jadi news presenter di MNC yang di studio gitu ya, bacain berita hard news. Kok kayaknya gue nggak belong ya di sana gitu, karena emang mimpi gue kan pengen kerjanya sambil traveling. Jadi emang gue tuh udah nonton Jejak Petualang dari gue kelas 5 SD, dan sejak itu kayak mau nih gue jadi presenternya Jejak Petualang. Ya udah, waktu itu akhirnya ada satu presenter yang resign, terus mereka buka casting gede-gedean, gue ikutlah casting itu. Saingan gue kayak anak-anak gunung semua, tapi ya udah akhirnya nggak tahu kenapa gue yang keterima, dan sejak itu 3 tahun full
bertualang deh keliling Indonesia sampai luar negeri juga waktu itu karena jejak petualang. Luar negerinya kemana? Waktu itu ke Everest Base Camp. Oke. Habis itu nggak sampai jejak petualang tapi karena JP juga ke Kilimanjaro Afrika akhirnya. Petualang banget ya. Parah, dapat uangnya soalnya di situ dulu. Duitnya lumayan ya, Ren. Sebanding nggak sama capeknya? Jangan tanya dia itu sekolah aja nggak sekolah ya kan? Oke Ren, nah kira-kira kalau dari ini kan agak beda ya kalau dari yang tadi traveling ya, tapi dari lo sendiri traveling sambil nge-host gitu ya. Ada apa ya? Ada hal-hal menarik nggak yang lo dapetin? Kan sekarang juga lo udah nggak nge-host kan? Jadi kan sudah mulai merasakan traveling sendiri kayak gini. Ketika traveling sambil kerja, gue nge-host tuh begitu. Nah kira-kira perbedaan apa nih yang signifikan atau ada hal menarik apa nggak gitu? Banyak banget karena untuk yang belum tahu Jejak Petualang tuh program yang hardcore banget travelingnya ya. Jadi semakin populer tempat itu semakin gak kita datengin, tapi semakin gak populer semakin kita datengin. Jadi mostly emang gue travelingnya ke hutan-hutan, ke pedalaman, dan bedanya apa ya ketika kerja karena gue juga reporter ya. Jadi gue liputan juga, ngelobi narasumber, terus ngelihat berbagai macam orang yang berbeda dari berbagai macam provinsi, terus juga bikin naskah. Terus sambil ngeladenin orang yang narasumber yang ngambek mungkin, mama-mama, pace-pace ngambek, tapi gue harus tetap bisa ngerayu sama tetap mereka mau syuting. Dan item-item syutingnya juga keren-keren ya. Jadi gue karena gue non-muslimnya, jadi gue tuh dapat slot syutingnya si pemakan segala, berburu kelelawar, terus dimakan, berburu toke, terus dimakan, makan berbagai macam ulat dari berbagai macam pohon, biawak, you name it lah ya. Maksudnya gitu, unik-unik. Yang paling enak yang mana, Ren? Paling enak so far gue suka banget sama kelelawar sih, kayak bebek gitu, lebih empuk ya. Tapi itu nggak harus dimakan sih, jangan ya. Kalau masih ada bebek kenapa harus makan kelelawar? Terus banyak banget juga sih ke pedalaman-pedalaman yang mungkin kalau kita traveling sendiri untuk sampai ke daerah itu kita harus ngabisin waktu 2 hari sendiri, 30 juta sendiri, ratusan juta sendiri karena emang susah kan untuk digapai daerahnya. Tapi gue bisa masuk terus ngelihat kehidupan masyarakat yang asli gitu, yang benar-benar bisa suku Dayak asli di pedalaman. Itu menurut gue priceless sih, karena nggak semua orang bisa lihat kan. Jadi benar-benar pengalaman yang berharga banget sih, akan gue kenang sampai nenek-nenek nanti. Baik, nanti tinggal ini ya, tinggal cari di YouTube ya. Nanti tinggal diceritain sama cucu. Boleh. Ini lihat ini nenek dulu waktu nge-host gitu ya, Jejak Petualang. Ini bisa, nenek waktu makan kalong. Ini aku Oma waktu makan ulat ya, untuk dapat uang buat bayar kosan nih, yang Oma lakukan tuh ini gitu, tinggal gitu. Kenapa tadi, Nuk? Oke, kayak penasaran aja sih Bang. Emang seenak itu ya kalong itu? Karena di Wuhan itu kan ya, bukan extreme food tapi nggak apa-apa. Iya, itu kan salah satu poin traveling kan kuliner juga sih, Ran. Iya kan, kuliner. Jadi sebenarnya kalau orang-orang mau makan kelelawar, gak usah kayak gue yang harus berburu dulu ya, tapi kalian ke daerah Gunung Kidul aja, di situ mereka makan kelelawar. Banyak dijual di warteg-warteg, tapi sumpah rasa kelelawar tuh kayak bebek, persis kayak bebek, cuma dia lebih bau aja. Jadi kalau ngolahnya nggak pinter, ya tetap ada bau-bau darahnya gitu kalau kelelawar. Gitu sih. Baik. Gitu. Udah, kita tidak bahas kuliner kelelawar lebih jauh ya. Wuhan tuh poin agak kurang ini juga. Tapi anyway, thank you Randy for sharing. Sebentar, gue akan mau tanya ke teman-teman pembicara, apalagi tadi yang sudah banyak yang share soal backpack sampai ke sana sini ya, apalagi ke Indonesia bagian mana, sudah menjelajah juga. Nah, kemudian gue mau nanya ke teman-teman ini juga, kira-kira hal menarik apa sih yang kalian temuin dari traveling yang sampai life changing ya? Mungkin kalau Stephen tadi sampai memutuskan kayaknya gue mau stay di Lombok nih, atau Keke juga kayaknya gue stay di Bali aja gitu. Padahal kan kalau dalam kasus kalian kan misalnya pandemi kan sudah melandai, banyak alasan buat kalian balik lagi ke misalnya Jakarta atau misalnya ke kota asal gitu ya. Tapi what makes you stay there? Apa yang menarik dan apa yang bikin itu jadi life changing? Siapa dulu yang mau share? Udah? Stephen dulu? Boleh, mungkin dari aku dulu kali ya.
Jadi ya sebenarnya aku juga sekarang ini sih Jo, gue lagi nunggu penerbangan juga sebenarnya. Oke, Karena kan baik. iya, karena gue mau apa namanya sebenarnya harusnya pulang ke Cina, jadi kerja di sana. Cuman gara-gara pandemi kan belum ada penerbangan ya sama sekali ya. Cuman gue memang nggak mau apa ya kayak nunggu penerbangan ini kayak misalnya di Jakarta atau mungkin aku balik ke Sumatera, itu juga aku nggak mau karena Baik. apa ya kayak kalau di Lombok tuh bener tadi kayak kata si Unike, kayak kalau Bali mau cari apapun ada. Nah di Lombok juga kalau misalnya untuk nature itu kalian mau nyari apapun juga semuanya ada gitu loh. Dari air terjun, dari bukit, dari kalian mau cari tempat dingin ada, terus kalian mau cari pantai-pantai yang bagus semua ada, mau diving, snorkeling juga ada. Jadi makanya itu yang buat aku apa ya akhirnya decide untuk kayak di Lombok gitu loh. Dan juga menurut aku kalau di sini tuh kayak untuk living cost juga mungkin nggak semahal Bali ya, karena Bali itu kan apa ya kayak semuanya udah ada lah, maksudnya mau party kalian mau cari yang barang-barang branded juga semuanya udah ada di Bali. Sedangkan di Lombok ini kan mereka masih yang nggak se modern Bali lah, tapi kita juga masih bisa belajar banyak tentang kayak kebudayaan mereka. Terus juga karena kalau dibilang tuh Lombok tuh kayak 20 tahunnya Bali deh kayaknya. Jadi kayak masih apa ya kayak di sini kayak masih pedalaman banget sih menurut aku, apalagi tempat kerja aku sekarang tuh bener-bener kayak remote banget. Kayak di kalau dari kota tuh kayak 2-3 jam. Jadi kayak di sini tuh properti atau developmentnya berdiri itu cuman perusahaan aku aja gitu loh. Jadi kayak ya bener-bener ini sih belajar banyak hal sih, kayak ngelihat apa ya ngelihat orang-orang di sini untuk bertahan hidup tuh kayak beda banget sama teman-teman kita yang kayak di Jakarta. Dulu kan aku sempat kuliah di Jakarta juga. Jadi aku ngelihat kayak teman-teman aku yang ya tuh mungkin mereka kayak apa ya untuk kayak nge-spend money tuh gampang banget gitu loh. Sedangkan pas aku di Lombok apa ya kayak terutama di daerah-daerah pedalaman kayak gini tuh aku ngelihat kayak mereka tuh untuk nyari uang untuk makan sehari-hari aja tuh kayak susah gitu loh. Jadi aku di sana aku juga kayak belajar banyak, terus juga aku grateful at the same time gitu loh, karena iya karena kayak bener-bener apa ya beda banget lah. Terus di sini tuh juga apa ya Lombok ini kan sekarang lagi berkembang juga ya, jadi yang menjadi alasan kenapa aku mau di sini karena untuk kedepannya aku juga punya mimpi kayak pingin buat kayak travel agent di sini gitu loh. Karena kemarin apa namanya ada event Mandalika yang MotoGP itu World Superbike itu juga keren banget sih. Jadi yang kayak sekarang kan pemerintah kita kan Jokowi lagi ini ya, mereka lagi mau utilize apa sih 10 New Bali ya. Jadi 10 New Bali itu ada Lombok, ada Medan, ada Jogja, Belitung dan lain-lain, Labuan Bajo. Nah sekarang yang lagi bener-bener digencar kan yang Mandalika ini nih, karena MotoGP kan bulan Maret. Terus kan kemarin juga ada World Superbike. Jadi kayak aku tuh ngelihat dari Lombok yang dulu nggak ada apa-apa sampai sekarang tuh udah kayak dibangun sana sini lah. Sekarang udah ada hotel-hotel bintang 5 yang bagus banget, Pulau Mendel dan lain-lain. Jadi aku kayak walaupun aku bukan orang sini tapi aku kayak bangga aja sih, kayak wah gila ya. Ternyata Indonesia tuh maksudnya kayak slice Lombok kan kayak slice of paradise inilah ya of Indonesia ya. Tapi kayak apa ya pas udah di kalau berkembang tuh kayak bagus banget gitu loh. Dan untuk kedepannya ya kita berharap semoga dia bisa menjadi the next Bali gitu. Kamu udah berapa tahun di Lombok situ? Aku untuk sekarang udah 6 tahunan di Lombok. 6 tahun ya. Wow. Terus aku juga sampai aku beli rumah loh Jo di sini karena aku kayak apa ya kayak udah nyaman aja sih di sini, kayak hidupnya slow, terus kayak masyarakatnya juga baik dan juga alamnya juga bagus. Menurut kamu apa yang berubah dari diri kamu setelah 6 tahun ada di Lombok itu? Aku lebih bersyukur aja sih karena dulu tuh aku selalu ngelihat ke atas. Kalau aku di Jakarta ya, aku selalu ngelihat wah kok orang itu ada kayak ada ini sih, orang itu kok ada itu sih, kok aku nggak bisa kayak mereka sih, kayak gitu loh, kayak full of competition gitu loh. Kalau aku di Jakarta ya which is great ya, karena di Jakarta ya semua full of competition dan kita tahu orang-orang hebat tuh juga semua berkumpul di sana gitu loh. Tapi di satu sisi menurut aku juga ada hal yang nggak bagus karena itu tuh apa ya kadang tuh bisa di sisi buruknya tuh kita juga bisa bikin kita jadi iri sama orang, bikin kita jadi apa ya melakukan segala hal untuk mendapatkan hal itu gitu loh. Jadi dengan aku di sini aku tuh kayak lebih bersyukur aja sih, bersyukur sebagai manusia, kayak kita ngelihat orang-orang di bawah kita, terus kita juga ngelihat apa ya kayak ternyata tuh ada orang yang mereka tuh yang hidupnya lebih biasa dari kita tapi mereka tuh seneng gitu loh, mereka tuh kayak bersyukur aja gitu loh, mereka nggak minta lebih.
Jadi kayak aku di sini ya lebih apa ya? Kayak lebih bersyukur dan juga lebih ini aja sih, lebih nyaman aja sih tinggal di sini karena kayak suasananya tuh kayak beda aja sama Jakarta yang kayak hiruk pikuknya Jakarta kayak gitu loh. Ya, lebih santai ya, lay low lah Lebih ya. santai, benar, lebih santai. Right, dan membuat kamu bisa bersyukur gitu. Bersyukur dan juga aku banyak ketemu sama orang-orang hebat juga di sini karena kan Lombok Bali ini tuh kayak apa ya? Kayak traveling island lah ya. Jadi kayak orang-orang yang datang ke sini tuh semua silih berganti gitu loh. Orang-orang yang dari luar juga semuanya dari negara manapun gitu loh pada datang ke sini. Jadi aku juga kebetulan karena aku kerja sebagai PR, sebagai public relation, jadi aku banyak ketemu sama orang-orang pemerintahan juga yang dari Nusa Tenggara Barat lah, dari Jakarta, dari manapun ke sini, dan juga orang-orang pemerintahan dari Aussie, dari negara manapun gitu loh. Jadi aku juga banyak belajar dari mereka juga sih. Dan ini kesempatan ini juga aku, maksudnya walaupun aku di Jakarta, aku juga belum tentu bisa dapat kesempatan ini. Jadi aku kayak bersyukur aja sih di Lombok gitu loh. Nice. Kayak gitu. Nice experience ya. Gue mau tanya ini ke Keke juga. Sebagai orang yang pindah ke Bali nih udah 2 tahun nih. Apakah Anda sampai beli rumah di Bali? Atau kepikiran buat beli rumah di Bali? Belum, kalau di Bali kayaknya enggak lah. Gue mau di kampung halaman gue aja lah itu. Kampung halaman di mana? Manado. Iya. Oke, jadi kira-kira bakal di Bali berapa lama lagi nih? Bakal di Bali berapa lama ya? Tergantung perusahaan mau terus WFH, ya gue terus di sini. Kalau perusahaan WFH gue resign kali ya, nggak tahu sih gitu. Ya itu planningnya aja sih. Ya tapi belum tahu lah, gue orangnya tipikal yang kayak ya bukan kayak Joni gitu yang perencanaan 10 tahun mendatang gitu. Besok ya besok. 10 tahun datang juga sih. Oke. Ya gitulah kira-kira. Tapi belum ada kepikiran beli rumah di sini. Kalau ada ya di kampung halaman aja. Gitu. Kalau gitu pertanyaannya menjadi setelah 2 tahun di Bali ya, apa yang lo rasakan paling berubah dari hidup lo? Oke, sebetulnya ini gue udah pernah ngomongin di podcastnya Joni juga. Jadi hal paling krusial sih sebetulnya bukan malah hubungan yang berhubungan dengan traveling atau apapun ya. Mungkin tadi agak sedikit sama Steven, tapi karena gue dulu backgroundnya adalah orang media, jadi ini gue juga pernah bilang bahwa ketika gue di Jakarta, gue menjadi orang yang sangat-sangat Java-sentris. Java-sentris dalam artian adalah, apalagi kalau kita lihat sosial media dan segala macam. Kayaknya begitu gue di Bali, atau gue sempat lama kan 1,5 bulan di Ternate, itu kayak, wah dunia per sosial mediaan dan apa segala macam kok cuma Jakarta doang ya. Memangnya Indonesia adalah Jawa dan Jakarta. Nah, jadi itu yang paling mungkin bukan cuma di Bali ya. Ketika jalan-jalan di mana, terutama jalan di Indonesia itu kayak kelihatan banget bahwa Java sentris tuh kuat banget gitu, dan kadang-kadang apa yang diomongin di media itu sebetulnya nggak segitunya juga di daerah. Misalnya contoh kan, mungkin ini gue kan tinggal di Denpasar nih. Kenapa gue juga tinggal di Denpasar? Karena gue menghindari dan gue nggak terlalu suka gaya hidup turis gitu. Bukan mau menyinggung atau apapun, tapi kebanyakan WFH kan di Cenggu, di Ubud segala macam. Gue mah anak Denpasar gitu ya, anak Renon gitu. Gue nggak terlalu setuju dengan orang yang bilang kayak living cost di Bali mahal, karena ya gue udah pernah ngomong di podcast juga, karena gue kadang-kadang ya makan satu hari bisa cuma 10.000 dan segala macam, dan bukan nasi jinggo lah ya. Jadi tadi banyak hal-hal yang dibentuk sama media untuk semacam pengen bilang bahwa di daerah lain di Indonesia tuh begini, padahal sebetulnya nggak di sana. Tapi tidak ada kekuatan dari orang-orang daerah. Oke lah kalau Bali kayak kuat ya, tapi nggak mungkin di pedalaman Kalimantan atau di mana yang nggak terlalu 10 kota besar di Indonesia tuh mungkin nggak terlalu seperti itu. Jadi yang life changing di gue, akhirnya gue terbuka setelah gue tuh hampir kayak 30 tahun gitu kan di Jakarta, walaupun orang Manado tapi numpang lahir doang kan di Jakarta. Gue pernah kerja di media, dulu gue percaya apa yang di media, sekarang kayak jadi sedikit antipati karena akhirnya gue membaca media-media lokal dan gue belajar budaya lokal. Gue akhirnya jadi lebih sering promosi-promosi makanan otentik atau apapun yang nggak pernah dibahas sama media, tapi itu mungkin dibahas sama kayak misalnya kayak Arif tuh suka ngeblog dan segala macam, tapi kan sekarang kan orang udah nggak terlalu ngeblog kan segala macam. Jadi itu life changing yang paling gue rasain, akhirnya mata gue terbuka bahwa hello, Indonesia tuh bukan cuma Jakarta dan Indonesia bukan cuma Jawa. Mungkin teman-teman yang di sini punya privilege untuk jalan-jalan, tapi buat teman-teman yang hanya bahkan hanya lihat di sosial media, beruntung kalau kalian masih suka research untuk baca, untuk mengulik lebih jauh. Tapi kan
tipikal orang kita itu kan kayak ya udah tinggal terima disuapin aja kan. Itu sebetulnya yang life changing banget. Dan karena dari situ akhirnya kan lu nggak percaya nih sama media karena lu merasa Java centris. Terus apa yang lu harus lakukan? Akhirnya yang gue lakukan selama kurang lebih 2 tahun terakhir, gue banyak jalan-jalan di tempat yang gue nggak mau bilang hidden gem ya, karena orang-orang tuh suka bilang tempat yang lu datengin tuh hidden gem di Bali. Enggak, menurut gue semua ada di Google Maps. Cuma itu tadi problem yang di awal, kesananya harus 3 jam 2 jam. Nggak semua orang yang datang ke sini mau bayar rental. Gue di sini kan juga masih bayar rental karena bayar rental motor dan mobil lah kayak gitu. Terus ya kosnya lumayan kan. Terus kalau bawa keluarga, bawa anak kecil nggak memungkinkan. Akhirnya gue coba kasih rekomendasi melalui kebanyakan di Twitter thread, terus di Instagram gue juga kayak makanan-makanan otentik Bali yang misalnya orang cuma tahu kalau ke Bali lu cuma tahu babi guling Walan, padahal lu nggak tahu kan kalau misalnya di Sukawati itu ada lawar marlin yang enak banget. Dan kayak hari ini gue juga baru ketemu di Karangasem ada pepes, sup dan sate marlin itu yang enak banget. Seporsinya cuma kayak 25.000. Nah, jadi gue menemukan masalah, tapi gue berusaha dengan apa yang gue bisa untuk memberikan solusi lah, walaupun dikit-dikit lah, kayak follower gue juga dikit gitu. Tapi yang gue merasa life changing itu gue mengetahui ada masalah dan gue coba bikin perubahan untuk itu. Dan itu rasanya tuh enak banget ke gue nya, karena kayak apalagi Bali kan lagi kayak gini kan, gue ikut kayak ya kasih kontribusi lah buat bantu apapun yang gue bisa untuk promosiin Bali. Itu sih mungkin yang bisa gue ceritain. Jadi dapat perspektif baru ya ketika perspektif lo ada di sana. Baru kayak gitu. Right. Dan gimana caranya agar lo pun bisa sharing itu ke orang lain. Dan sebenarnya kan kayak meski menurut gue nggak masalah jumlah followers lah. Karena I think di sosial media kan itu bisa jadi snowball aja ya. Makin lama makin gede, bergulir, dan makin banyak orang yang tahu. Dan I think it's good dimana kita juga bisa membantu mempromosikan kebudayaan lokal sama orang-orang lokal juga di sana gitu ya. Ya benar, apalagi kan ya di sini kan jatuh banget ya kayak misalnya kita pikir kan kayak semua pariwisata tuh jatuh gitu kan. Beda banget, gue di Bali kayak semua bergantung kan hampir 99%. Tapi ketika waktu kemarin gue ke Ternate kayak orang kok hidup enak-enak aja. Oh iya, setelah gue tahu nomor 1 di sana kan tambang, nikel sama emas. Ya you know lah, kalau udah ngomongin tambang gue nggak mau lah karena itu udah jatuhnya ntar pemerintah dan segala macam. Jadi memang gue tinggal di daerah pariwisata yang sangat-sangat terpuruk dan itu sampai benar-benar yang kayak gue kenal ada scuba diving instructor gitu yang akhirnya jadi driver ojol, terus orang nge-shiftingnya tuh bener-bener sampai segitunya. Tapi ya beruntungnya di Bali kalau balik ke kampung halaman kayak di Karangasem, apa segala macam, masih punya ladang dan segala macam. Jadi intinya memang pekerjaan hilang, terlunta-lunta, tapi di desa masih bisa makan lah istilahnya. Itulah yang bisa gue lakukan untuk mempromosikan, ya gue lakukan lah dengan platform yang gue punya. Gitu. Nice. Buat teman-teman juga jangan lupa follow blognya apa? Ada blog yang pengen dipromotin? Gak ada, udah Instagram aja, lihat di profile Clubhouse gue. Males Yaudah, namanya susah soalnya. Kepo-kepoin ya. Silakan kepo-kepoin bio-nya. Thank you Kakak. Nah, kalau Arif. Siap. Dari 2010 ya. Berarti 11 tahun traveling, Rif. Yap, yang paling mengubah hidup tuh yang mana, Rif? Sebenarnya rangkaian perjalanannya sih John, bukan nggak ada traveling khusus yang mengubah hidup. Cuman kalau pengalaman menarik banyak lah ya, nggak tahu ditanyain apa enggak. Tapi awalnya mungkin kalau lo ketemu gue tahun 2010 dibanding ketemu setelah gue traveling bertahun-tahun kan pasti agak beda ya John. Mungkin dulu gue termasuk orang yang pemalu, nggak berani ngomong sama orang, terus nggak bisa bahasa Inggris juga gitu kan, maksudnya nggak terlalu lancar. Tapi setelah traveling kayak gue jadi berani ngobrol sama orang karena mau nggak mau kan dipaksa. Karena gue pernah traveling beberapa kali seorang diri juga, dan itu memaksa gue untuk ngobrol sama banyak orang. Terus kemudian juga bahasa Inggris, bahkan sekarang gue lagi les bahasa Spanyol. Itu ya emang gue lakukan karena gue harus berkomunikasi dengan orang-orang yang akan gue temuin sepanjang perjalanan, dan itu kayak mengubah hidup gue banget sih. Terus apalagi ya? Dan ini kan menurut gue yang paling mengubah hidup itu adalah di mana lo malah bikin tour travel. Ya itu sebenarnya tidak maksudnya mengubah hidupnya mungkin dalam sisi finansial, dalam sisi apa ya namanya, kayak gue memiliki lebih banyak keberanian lah ya untuk memulai sesuatu. Karena kalau dalam bisnis mungkin gue bisa ngomong
kita bisa mulai bisnis dari apa yang kita kuasai atau apa yang kita sukai gitu kan. Kebetulan karena gue udah jalan traveling lebih dari 5 tahun saat itu, ya gue bisa bilang gue beranilah bikin bisnis. Dan karena gue tahu basic-basicnya, gue tahu apa yang orang-orang Indonesia ketika traveling butuhkan, jadi gue bisa sediakan kayak gitu sih. Dan itu bisnis sekarang lagi kena pandemi, tapi untungnya kita bisa shifting, maksudnya dari yang kita biasa berangkatin open trip ke luar negeri. Terus kemarin gue cari-cari cara, akhirnya ketemulah trekking dengan sport tourism. Ini udah jalan setahun, dan selama setahun itu gue bahkan bisa dapat tamu lebih banyak daripada ketika gue bikin open trip ke luar negeri. Gitu. Oh ya. Tapi yang lebih nguntungin yang mana? Yang lebih nguntungin tentu saja yang luar negeri. Tapi saat ini untung saja masih belum bisa kan. Yang penting kita survive dulu, dan ini cukup sih. Oke, mau ngorek sedikit tentang yang luar negeri ini kan juga. Silakan. Kayaknya dari lo juga lo yang jadi tour leadernya ya, tour leader sekalian guide di sana kan gitu ya. Dan sempet sampai lo kayaknya dulu juga pernah share tentang lo jadi tour leader untuk ibu-ibu sosialita atau ibu-ibu PKK gitu deh. Sebenarnya bukan sosialita atau PKK ya, kayak itu lebih ke kayak temen main kali ya, ibu-ibu teman SMP tahun 80-an kali ya. Jadi kayak serombongan ibu-ibu kayak lebih dari 50 tahun umurnya. Terus kayak itu 22 orang, dan gue satu-satunya cowok di situ di rombongan itu. Jadi kayak ya udah ngurusin ibu-ibu ke luar negeri selama 2 minggu, dan itu destinasinya mereka nggak mau yang biasa customized. Itu dia mau dari Maroko masuk, terus nyebrang ke Spanyol, mau ke Andalusia lah ya. Terus habis itu minta dibawa sampai ke Madrid. Dari Madrid mereka nggak mau langsung pulang, masih mau ingin main ke Qatar. Ya udah kita temenin lagi 3 hari di sana. Jadi ini Qatar. Jadi kayak ya udah, ini ya mungkin pertama kalinya lah gue bawa rombongan cukup lumayan besar lah, 20 orang lah ya, 20 orang. Untuk private tuh cukup gede rombongannya, dan semua ibu-ibu semua umuran 50 ke atas. Ya kebayang lah ya rempongnya minta ini itu dan lain-lain, tapi ya emang harus kita servis dari A sampai Z. Dan enaknya sih kalau ibu-ibu banyak tipsnya sih, ngasih tips gitu kan. Itu main gede lah, sebagai tour leader mungkin kita akan merasakan kayak gitu. Dan kalau dari traveling lo sendiri ya, dan traveling sebagai tour leader itu hal apa yang paling menarik dan apa yang paling lo rasakan berubah di hidup lo? Sebenarnya berubah ya itu karena gue udah biasa ketemu banyak orang, gue bisa handling banyak orang, jadi sekarang gue nggak gampang sih, lebih mudah membaca karakteristik orang sebenarnya, dan lebih tahu gimana cara ngadepin orang secara psikologis. Ketika orangnya tipikalnya seperti ini, kita harus seperti itu. Dan ketika dalam satu grup, kita juga harus bisa memilah-milah nih mana yang alfanya di situ, dan itu harus kita servis. Jadi ketika kita bisa megang si alfa ini, ya seluruh rombongannya akan ikut ke kita, akan nurut lah istilahnya kayak gitu. Dan ya itu yang ketika kita ketemu banyak orang, kita pasti akan bisa kayak gitu sih John. Dan terus satu hal lagi mungkin yang dikelewat, karena gue udah ke beberapa tempat mungkin di Indonesia mungkin, dan juga di beberapa negara. Sekarang kan gue tinggal di kota kecil di Ciamis, dan ini mungkin gue akan let's say lebih dari 5 tahun akan di sini, dan ternyata nggak sesusah itu adaptasinya, walaupun dari Jakarta, itu udah Jakarta 14 tahun, sekarang gue pindah ke Ciamis karena pekerjaan. Dan ketika orang bilang, kamu kan anak kota, kok emang bisa ntar tinggal di Ciamis gitu kan. Tapi gue membuktikan, dan gue betah-betah aja sekarang ya, walaupun memang masih beberapa bulan lah ya, tapi ternyata di sini gue makin bisa ngulik beberapa hal, dan gue menemukan ya biasalah yang disebut orang hidden gem ya, di sini juga banyak sih. Kayak gue nggak harus ke kota besar atau mungkin kota yang identik dengan turisme, tapi ketika di sini gue mencoba mencari apa yang bisa buat orang berkunjung ke Ciamis. Jadi nggak cuman sekadar lewat kalau kamu mau ke Pangandaran, tapi ketika mau ke Pangandaran, lihat dong ada Ciamis di sini, dan kamu bisa berkunjung untuk menikmati banyak hal. Gue pengennya kayak gitu sih. Gitu. Berarti di satu sisi karena sering traveling juga kamu jadi ketemu banyak orang, jadi lebih lebih bisa ngedeketin orang. Dan kan sebenarnya kalau traveling ada buat survive juga ya, dimana kita harus belajar nanya sama orang lah, apa segala macam gitu ya. Dan selain itu juga itu bikin kamu jadi lebih adaptif. Dan sekarang kan ketika
oh dipindahin ke Ciamis ya udah karena traveling juga pindah-pindah kota, jadi Yap. mungkin jadi lebih mudah adaptasi ya. Kurang lebih seperti itu sih. Gue bisa bilang kalau traveling, apalagi sendirian, itu kayak kamu tuh lagi ngetes seberapa besar sih daya survival kamu gitu kan. Di tempat manapun nggak ada yang bisa kamu andelin kecuali diri sendiri gitu kan. Iya. Harus dipaksa ngomong lah, harus dipaksa mengambil tindakan macam-macam lah. Misalkan dapat musibah di jalan, kamu tahu harus gimana gitu kan. Ya udah itu cuman bisa rely on yourself gitu, nggak bisa siapa-siapa gitu. Dan bener ketika traveling tuh bikin kita lebih adaptif juga. Ketika di sini kita tuh bukan cari cara gimana segera bisa keluar gitu misalkan dari tempat itu, tapi gimana cara kita menikmatinya sebenarnya, cari cara gimana bikin kita betah. Kayak kita bukan keluar dari comfort zone, tapi justru kita akan menemukan comfort zone lain di kota-kota lain kayak gitu sih. Nice, settling in ya. Oke, Rif. Nice, thank you for sharing, Rif. Siap. Gue mau ke Adel dulu. Del, mengingatkan kamu juga pindah ke banyak negara ya. Nah, tadi juga Arif bilang soal adaptasi dan settling in. Gimana cara kamu bisa adaptasi di negara-negara tersebut, apalagi pindah-pindah sana sini gitu? Ya, usually because karena aku tidak comfort dengan apa yang aku rasakan saat itu, and if I don't like it, I change it gitu, and it's possible gitu. Jadi gimana caranya aku adaptasi? Ya dengan karena aku nggak suka dengan suatu hal, gimana caranya aku adaptasi? Dan I will travel to other place that actually can make me feel comfortable. Right. Tapi jadi kamu lebih explore ya? Iya, kalau memang ternyata oke, lu nggak bisa adapt di situ, then that's what makes me change gitu. Gue nggak betah nih di Dubai. Gue mau kemana ya yang aku betah? Then I'm gonna travel there gitu. Usually kalau aku biasanya aku find a job gitu. Tapi kalau pertanyaan kamu how you adapt, just accept it gitu. Karena pada satu situasi memang ada saat dimana memang ya mau nggak mau lu harus telan itu. Because apa yang bisa bikin aku adaptasi karena apa? Karena itu keputusan aku. Yep. Ya gitu sih. Jadi kayak misalnya aku nggak suka waktu itu pertama kali ke Dubai itu aku nggak suka karena panas karena ini. Tapi this is my choice. Then I have to swallow it gitu. Kayak obat aja harus diminum, ditelan, dan you gonna start to see the effect gitu. Kalau gitu pertama kali kamu ke Dubai, apa yang membuat kamu ke Dubai waktu itu? Sorry? Apa yang membuat kamu memutuskan oke, gua ke Dubai deh? Karena pada waktu itu aku baru lulus kuliah nih. And then aku sebenarnya I found a job in Australia, tapi aku harus bikin visa sendiri. Tapi ternyata gagal. Dan pada saat itu mindset aku adalah I have to go out from this country gitu. Aku harus keluar dari sini, dan it's not like I choose Dubai chooses me gitu. Tiba-tiba kayak yang masih zaman BlackBerry kalau nggak salah waktu itu, terus aku dapat broadcast soal kerjaan gitu, kayak scam gitu. Tapi I was like fuck it, you only live once, is it scam or not? Ini bukan yang ada Prince Dubai mau bagi $1 juta bukan ya? Something like that. Emang kayak gitu sih. Itu bodoh banget sih. Katanya gajinya 10.000 dirham padahal 1.000 dirham. Tolol kan. Jadi akhirnya aku kayak yang oke deh, intinya aku mau keluar negeri. Wherever it takes, I'm just gonna go. Gitu. Dan di situ aku sangat dipaksa untuk beradaptasi karena this is not really what I want. But I have to go there. Jadi aku start to see in the bright side gitu. Try to focus on what I like. That time I like the money. Okay, just focus to the money. Until I can change it again. Kayak gitu sih. Nah, terus apa yang membuat kamu memutuskan dari Dubai pindah kemana? Dari Dubai ke Abu Dhabi. Dari Dubai ke Abu Dhabi itu kenapa ceritanya? Karena waktu itu kan aku kerja di Legoland Dubai. Tapi I have a passion in the arts gitu. I like performing, dancing, singing. Terus mereka buka di Ferrari World Abu Dhabi, mereka buka audisi untuk dancer. So I audition, so I get it. Right. Jadi aku at least how to adapt itu aku harus menemukan satu hal yang aku suka di situ. Even though there is 99 reason I don't like it, at least there is once, then I'm gonna hang in there. Harus ada satu hal yang aku suka, itu yang bisa bikin aku bertahan sih. Right. Berarti lebih ke persistence ya? Ya. Jadi kuncinya kamu harus kenal sama diri kamu sendiri, kamu tahu apa yang kamu mau, kamu tahu apa yang kamu suka, fokus di sana, then you're gonna forget the 99 reasons why you don't like it, then you're gonna adapt. Right. Dan akhirnya That's kamu Abu Dhabi berapa lama? 1 tahun setengah. Habis itu Belanda? No. So this is one thing. Habis itu Indonesia just for 6 months. That's what I say tentang traveling. Meskipun this is your home country, it doesn't feel like home anymore. Ketika kamu pulang,
itu aku udah mulai susah adaptasi lagi. Tapi I'm here for my family, so I'm just gonna focus on my family. Tapi aku aware bahwa I have to move, I have to change this karena aku tidak suka. Tapi aku waktu itu pindah ke Indonesia itu, pada waktu itu mimpi aku adalah karir sih. Aku cuma mengejar karir. Jadi aku dapat promote di Trans Studio Cibubur. It was the first international standard theme park in Indonesia. GM-nya orang Belanda, dia reach out aku dari LinkedIn. Adele, with all of the things that you have, kamu gak mau membangun negara kamu dengan skill kamu. Dan itu trigger aku. And I'm gonna give you assistant manager operations position. Then I go for it dengan impian, 1, karir, 2, karena I want to give back gitu to my country dari skill aku. Seperti itu sih. Tapi di sisi lain aku mengorbankan kebahagiaan aku pindah ke Jakarta. I cannot adapt anymore karena I hate smokers. Aku tidak bisa dekat sama orang merokok dan aku udah mulai nggak nyaman. Terus I hate the traffic jam. Itu sih aku struggling banget, tapi aku coba fulfill responsibility aku. Oke, aku mau help Indonesia di theme parknya untuk open. Setelah mereka opening, aku resign. Right. Lalu aku ke Belanda. Right. Jadi cuma 6 bulan. Nyetel di situ ya langsung ya. Sorry? Dan di Belanda juga udah nyetel ya sekarang sama Belanda ya. Iya, itu pun itu sih yang life changing decision itu. Dari dulu kan aku kan mikirnya money. I mean, you know, I identify myself dari things, money, career, jabatan. Tapi ketika aku akhirnya memutuskan untuk aku ke Belanda waktu itu ikut au pair, program au pair, which is kayak sangat nggak sebanding ya kalau dari sisi karir, dari yang aku asisten manager dan profesional, terus tiba-tiba aku harus di sana ngajarin anak kecil, ngurusin anak kecil gitu. Like a nanny lah ya, mungkin kalian lebih bisa ngiranya kayak babysitter kayak gitu. With a really small money gitu. Uangnya nggak banyak. Tapi I just, you know, kalau aku nggak kesana seperti tadi dari siapa ya yang sharing, kalau kamu nggak nyoba, kamu nggak tahu gitu kan. Akhirnya fuck it lah aku kesana. Istilahnya gaji aku kayak 10 kali lipat turun ketika aku pindah ke Belanda. Jadi jangan dikira aku di Belanda jadi lebih banyak karena gaji aku euro, enggak. Karena di sini aku dari asisten manager tiba-tiba aku harus ke babysitting dan au pair program, which is itu kayak internship gitu ya. Dan aku earn really less dari situ, tapi ternyata merubah banyak hal ketika aku di Belanda dan aku menemukan di mana aku belong kayak gitu sih. Right. Dan kira-kira bakal settle lama di Belanda atau kamu mau coba pindah kemana lagi nanti? It seems like I'm gonna stay there forever. Okay. Kalau untuk sekarang I feel like I'm gonna stay there forever because it's really changed my life gitu. My habit, the way I see things. Dan I think I changed to be better gitu. Okay, nice. Thank you for sharing, Del. Gue mau ke Devon dulu, Van. Van? Apakah Devon ada? Iya. Ada yang mau ditambahkan? Sebenarnya lo udah sharing banyak tadi kan soal gimana caranya lo travel dan malah jadi menemukan hal yang lo suka gitu ya. Ada hal juga yang nggak lo suka dan lo taunya, oh kayaknya gue lebih cocok sama activity instead of just sightseeing gitu. Ada lagi nggak yang mau di-share dari travel and how it change you? Apa ya? Mungkin gue sebagai orang yang lebih sering di rumah gitu ya. Mungkin ada beberapa pendengar yang di sini juga lebih senang di rumah. Ya kalau menurut gue sih traveling sekali-sekali it's okay kok gitu loh. Maksudnya kalau merasa kayak gue nggak mau gue nggak suka keluar gue lebih nyaman di rumah, tapi keluar dari rutinitas, keluar dari zona nyaman di dalam rumah gitu ya, itu juga bisa ngubah gitu loh, ngubah diri gitu. Jadi ternyata gue menemukan hal ini ya, siapa tahu ternyata bisa gue explore lagi, siapa tahu ternyata selama ini gue berasa cocok, kayaknya gue cocok di rumah, ternyata kayaknya gue bisa explore sesuatu yang travel juga kok gitu ternyata. Kira-kira sih gitu, kayaknya gue bisa nemuin hal-hal baru lah gitu kalau keluar sedikit lah gitu. Right. Keluar dari zona nyaman ya. Iya. Okay. Kurang lebih lah gitulah. Oke, Ran, selain makan kalong, kira-kira hal menarik apa nih dari your travel so far, baik itu dalam rangka pekerjaan sebagai host jejak petualang
Atau juga yang lo travel sendiri nih, Ran? Iya. Yang mengubah hidup itu yang mana, Ran? Atau ada apa nggak? Maaf ya, itu temen gue lagi siaran. Dadah penyiar baik. Mustang. Iya, Joni, boleh diulang pertanyaannya, maaf Ini ya. udah siarannya. Enggak, gue lagi tapping, nggak apa-apa. Coba tanya lagi boleh, Jon. Oke, baik. Kira-kira dari traveling sejauh ini, baik itu dalam pekerjaan atau traveling sendiri ya, kira-kira apa hal yang paling berubah dari diri lo, Ran? Yang paling berubah dari diri gue ya, gue ngerasa kayak, lu jadi orang jangan sombong deh gitu. Jadi orang jangan sombong deh gitu, karena bener-bener kita tuh kecil banget dibanding dunia ini gitu ya. Kayak misalnya pengalaman hampir mati gitu kan, kayak aduh nggak usah congkak deh. Sama sebenarnya gue jadi lebih kenal diri gue sendiri sih. Jadi gue ketemu banyak orang dari berbagai macam daerah, dari orang pendidikannya paling bawah sampai paling atas, berbagai macam suku. Gue jadi lebih kenal diri gue sendiri tuh kayak gimana. Jadi bener Tarif ya, kalau traveling tuh bukan tujuannya, tapi di perjalanannya itu tuh banyak banget hal-hal yang gue dapetin. Atau misalnya gue kan sambil liputan juga ya, jadi di proses liputan itu, proses berinteraksi sama mereka, tinggal sama mereka, misalnya di rumah pohon, atau di perahu, atau di hutan, tuh jadi kayak lebih mengenal diri sendiri sih, John. Jadi kalau dibilang yang paling berkesan, semuanya berkesan. Jadi setiap pulang tuh pasti ada aja gitu pengalaman baru, nggak pernah sama juga. Even ke daerah yang sama, karena syutingnya sama orang yang berbeda, pasti pengalamannya beda lagi gitu. Oke. Tapi kalau lo sendiri sebenarnya menikmati gak sih, Ran? Kayak lo traveling ketika jadi host ya, kan itu sebenarnya lo bekerja ya. Yang tadi kan lo harus nyiapin skrip, lo harus ketemu narasumber, lo harus ini itu gitu. Bahkan mungkin belum tidur pun lo udah dibangunin gitu karena ayo mau sunrise gitu Iya. kan. Siap gitu kan. Apakah lo masih bisa menikmatinya atau gimana? Iya, makanya gue sulam alis ya, jadi pas sunrise gue udah tetap on gitu kan wajahnya. Yang apa? Laser blush on ada nggak ya, laser blush on? Nggak ada ya. Tapi nikmatin banget karena gue juga menikmati pekerjaan gue sebagai reporter dan juga presenter. Justru di situ adrenalin rush-nya ya. Biasanya kan orang bisa traveling yang mengunjungi satu tempat, ngobrol-ngobrol. Tapi kan gue seringnya harus ngelobi kan supaya orang itu mau diliput, supaya orang itu mau jadi tuh menyenangkan sih sebenarnya untuk gue. Capeknya sih 2 kali lipat ya. Tapi gue rasa pengalamannya jadi lebih banyak karena kita benar-benar berinteraksi sama mereka tuh secara dalam gitu. Even tinggal sama mereka juga misalnya selama 3 minggu, 2 minggu di hutan gitu, John. Oke, nice. Kalau gitu sebelum gue merangkum dari semua, mungkin gue akan tanyakan satu pertanyaan. Kira-kira kota atau activity apa yang paling lo ingat dari traveling lo selama hidup ini? Gue mulai dari Rani. Satu kalimat aja. Satu kalimat ya. Pinogu, desa pedalaman di Gorontalo. Oke, desa pedalaman di Gorontalo, nice. Devon? Ya itu tadi ATV sih. ATV di Bali ya? Di Bali. Oke. Adel? Apa Del yang kira-kira paling memorable? Del? Adel masih ingat? Kita ke Arif dulu, Rif. Oke, Ajan. Kota atau activity paling memorable selama paling memorable adalah kota namanya MTS Keta gitulah di Georgia. Itu karena gue ketemu Fadlizon di sana. Oke, nice. Sempet foto bareng? Sempet dong, ada buktinya. Mantap. Jadi biar ketahuan anggota dewan ngapain aja. Oke, mantap. Siap. Oke, kalau kakak? Gue Morotai. Iya, karena dari situ gue sadar Indonesia lautnya banyak banget, jadi gue harus belajar diving. Udah itu aja. Mantap. Kalau lo, Stefan? Kalau aku Tanah Toraja. Ya, karena di sana kayak aku ngelihat, wah kita maksudnya budaya Indonesia tuh banyak banget ya. Maksudnya nggak cuman dari agamanya doang, tapi kayak di Tanah Toraja tuh walaupun agamanya beda-beda, tapi mereka punya satu budaya yang sama gitu loh. Nice. Nice. Oke. Sudah pukul 9. Hah? Gue mau ditanya Yoda ya, silakan. Oh iya. Aku Chiang Mai, Thailand. Ya. Ada apa tuh di Chiang Mai? Dulu waktu pertama kali keluar negeri dan itu jadi field operation lah di perusahaan startup. Dan membekas ya? Dan membekas karena seru aja sih. Ya. Yang pertama-tama itu biasanya memang paling membekas. Iya betul, cinta pertama. Mantap. Gue ada ini bang, penutup.
ada penutup juga sebelum disimpulkan nih. Yaudah, silakan. Oke. Lo pasti mau mantun. Oh iya. Tahu aja nih. Oke. Cepet silakan. Oke. Pergi ke acara lamaran minumnya jus kedondong. Kalau besok Sabtu nggak pacaran, boleh ikut clubhouse lagi dong. Mantap. Jam 3. Udah, ada lagi. Udah. Itu dong. Oke. Itu harusnya setelah gue simpulkan dulu. Tapi iya nggak apa-apa. Thank you. Oh iya bener juga ya. Dan juga buat teman-teman, terima kasih karena sudah stay tune dengerin, dan juga buat para speaker ada Steven, ada Keke, Arif, Adel, Devon, Ibnu, Rani, Jonathan. Silahkan kepo-kepoin bionya. Silahkan follow di Instagram untuk lebih banyak sharing seputar traveling mereka. Dan juga mungkin kalau bisa gue simpulkan gitu ya, bagaimana traveling bisa mengubah hidup. Dari tadi yang Steven, jadi lebih santai dan bisa bersyukur, bisa lebih menikmati hidup di Lombok gitu ya. Dan ketika tinggal di Bali, jadi ada pandangan baru gitu ya, perspektif baru gitu. Gak cuma mendengar dari apa yang ada di media, dan gimana juga Keke bisa mempromosikan usaha lokal juga, jadi membantu orang lokal untuk tetap survive, terutama di masa pandemi. Dari Arif tadi yang ngomongin seputar adaptasi dan gimana caranya kita bisa belajar untuk berinteraksi sama orang, dan juga mungkin nanti siapa tahu itu akan membawa kita ke peluang-peluang baru di masa depan gitu. Dan ada Adele soal persistence ya, tetap gigih untuk mencari apa yang pengen kamu temukan, don't settle until you find what you're looking for. Dan dari Devon, gimana caranya kita keluar dari comfort zone untuk trying new things dan find out what we like. Dan juga dari Rani tadi terakhir untuk jadi rendah hati gitu ya, bahwa kita itu cuma satu orang di dunia yang sangat luas ini, dengan ketemu banyak orang juga, dan akhirnya jadi lebih mengenal diri sendiri. Terima kasih banyak. Terima kasih Steven, Keke, Arif, Adel, Devon, Darani, dan Ibnu. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Thank you juga buat teman-teman. Jangan lupa hari Sabtu jam 3 akan ada sesi clubhouse lagi. Jadi sampai jumpa di hari Sabtu. Terima kasih.